Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pencegahan terjadinya kebakaran. Definisi kebakaran. Kebakaran merupakan bencana yang paling sering dihadapi, bisa digolongkan sebagai bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Bahaya kebakaran dapat terjadi setiap saat karena banyak peluang yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Definisi umum kebakaran adalah suatu peristiwa terjadinya nyala api yang tidak dikehendaki. Sedangkan definisi khususnya adalah suatu peristiwa oksidasi antara 3 unsur penyebab kebakaran, yaitu bahan padat, cair, dan bahan gas. Pencegahan terjadinya kebakaran di gedung ada 6, yaitu yang pertama, pembuatan bangunan yang tahan api. Yang kedua, periksa teratur sistem kelistrikan. Yang ketiga, pasang detektor dan alarm. Yang keempat, pasang detektor asap. Yang kelima, pasang sistem sprinkler otomatis. Dan yang terakhir, yang keenam, penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran. Selanjutnya ada pencegahan terjadinya kebakaran di hutan. Yang pertama, hindari membakar di area hutan. Yang kedua, harus ada pengawasan ketat di titik rawan kebakaran. Yang ketiga, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Yang keempat, mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin saat muncul api. Yang kelima, mendirikan menara pengawas dengan jarak pandang jauh. Yang keenam, memanfaatkan dengan baik data satelit terkait cuaca dan juga titik api di kawasan hutan. Kebijakan pemerintah tentang hutan dan lahan sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997. Pasal 5. Ayat pertama berbunyi, setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup dan sehat. Ayat yang kedua, setiap orang punya hak dalam rangka pengelolaan hidup sesuai dengan peraturan perundangan. Ayat ketiga, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 7, ayat pertama berbunyi, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ayat yang kedua, pelaksanaan ketentuan ayat 1 dengan cara memberikan saran pendapat, menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat, meningkatkan kemandirian kebudayaan masyarakat dan kemitraan, dan menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Alat pencegahan kebakaran, free hydrant untuk pemadaman api tanpa membuat kekurangan pasokan air, free alarm untuk memberitahukan setiap orang adanya bahaya kebakaran, sprinkler untuk memancarkan air secara otomatis pada suhu tertentu, APAR untuk memadamkan kebakaran kecil. Penyebab kebakaran: 1. Kelalaian. 2. Kekurangannya pengetahuan tentang pencegahan kebakaran. 3. Peristiwa alam. 4. Menyala sendiri, contoh kebakaran di hutan yang disebabkan panas matahari. 5. Kesengajaan. Klasifikasi kebakaran. Kebakaran kelas A disebabkan oleh benda padat yang mudah terbakar seperti kayu, kain, kertas, atau plastik. Kebakaran kelas B disebabkan oleh benda cair atau gas yang mudah terbakar seperti bensin, cat, thinner, dan gas. Kebakaran kelas C disebabkan oleh penggunaan komponen elektrik atau listrik seperti televisi dan refrigerator. Kebakaran kelas D disebabkan oleh benda metal yang mudah terbakar seperti sodium, aluminium, dan magnesium. Langkah-langkah penanggulangan kebakaran. 1. Memadamkan secara langsung dengan alat pemadam api yang sudah disediakan. 2. Jika api tidak padam, panggil teman terdekat dan segera hubungi kepala gedung. 3. Bunyikan alarm atau tanda bahaya kebakaran jika api belum padam. 4. Apabila alarm otomatis berbunyi, bantu evakuasi melalui pintu darurat dan segera lakukan pemadam dengan alat pemadam yang tersedia. 5.
Hubungi unit pemadam kebakaran untuk minta bantuan dengan identitas yang jelas. 6. Amankan lokasi dan bantuan menggosongkan ruangan dan bantu kelancaran petugas pemadam. 7. Beritahu penolong atau petugas pemadam tempat alat pemadam api dan sumber air. 8. Utamakan keselamatan jiwa daripada harta benda. Jadi ini bisa disebut dengan segitiga api. Segitiga api terdiri atas 3 faktor. Yang pertama itu ada faktor oksigen, panas, dan bahan bakar. Apabila ketiga faktor ini terpenuhi, maka akan terjadinya kebakaran atau api. Tetapi apabila salah satu faktor tidak terpenuhi, tidak akan terjadinya api atau kebakaran. Faktor yang pertama ada oksigen. Jika terdapat oksigen yang memiliki kandungan yang cukup, akan menimbulkan nyala api yang semakin besar. Yang kedua ada panas. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Dan yang terakhir ada bahan bakar. Bahan bakar adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Jadi semua benda-benda itu bisa mendukung terjadinya pembakaran.